Assalamualaikum dan selamat datang di Quaternesia. Ini adalah Mitsubishi Minicab NIF, sebuah kei car listrik yang dijual hanya di Jepang saja, dengan harga sekitar 2,4 juta yen atau mungkin sekitar 301 juta rupiah. Ya, mobil ini kemarin dicoba oleh Pak Presiden ya, dan memang ini bisa jadi solusi untuk kebutuhan mobil listrik murah dan fungsional. Mobil ini sendiri memang karena khasnya kei car di Jepang ukurannya kecil, lebarnya hanya 1,4 meter, sedangkan panjang mobil ini hanya 3,3 meter saja. Kapasitasnya memang hanya untuk 5 orang duduk, mungkin hanya 4 orang sih, di belakangnya bagasi. Tapi ini Indonesia, apa aja bisa dimasukin. Iya memang. Untuk wipernya sendiri dia pakai model frame biasa ya. Dan untuk lampunya nggak terlalu canggih, dia cuma pakai bohlam biasa dengan lampu sen biasa. Nggak ada sensor di depannya, dan mobil ini sendiri dia pakai motor listrik dengan tenaga 30 kW atau sekitar 41 PS dengan torsi yang cukup gahar, 196 Nm. Lumayan loh. Untuk baterai mobil listrik ini sendiri, dia memang hanya 16 kWh dengan driving range-nya hanya 150 km saja. Tapi ya kalau kita misalnya pakai ini untuk pedesaan dan sekitar kawasan-kawasan yang nggak butuh jalan jauh-jauh, mobil ini cukup lumayan dan juga bisa digunakan untuk mobil niaga seperti halnya di Jepang. Nah, buat ngecasnya sendiri, kita buka dulu pintunya ya. Nah, dia ngecas di sini. Kemudian untuk bannya sendiri, dia pakai ban yang ukurannya cukup kecil ya, ukuran 155 R12. Jadi peleknya 12 inci, pelek kaleng, khasnya mobil-mobil JDM OEM look gitulah ya. Juga dengan kapasitas angkut sekitar 350 kg. Nah, kalau memang mobil JDM itu dia kasih stiker kayak begini ya, untuk mengindikasikan muatannya bisa berapa. Lampunya di bawah memang khasnya mobil kei car gitu ya. Wiper belakang dan defogger. Ya, karena memang di Jepang juga butuh defogger. Nah, ini kapasitas bagasinya yang memang luas sekali. Jadi ya memang khasnya sebuah kei car itu dia memang dibikin sefungsional mungkin. Atapnya juga sangat tinggi sekali, bahkan anak kecil bisa sholat di sini. Ban serep diletakkan di sini. Dan kalau cuma buat ngangkut-ngangkut galon atau berbagai barang-barang lainnya, ini muat banget. Sudut bukaan bagasinya juga cukup tinggi ya. Kita langsung masuk saja ke dalam mobil ini. Ya, membayangkan mobil ini harganya sekitar 301 juta. Di era mobil yang sekarang full fitur semua itu dijualkan ke masyarakat, memang kesannya jadi agak gimana ya, agak overpriced gitu ya. Tapi karena ini adalah mobil yang menggunakan tenaga listrik, ya memang mungkin teknologinya memang masih agak sedikit mahal ya. Door trimnya sendiri dia pakai full plastik semua. Untuk jendela yang auto hanya ada di driver dan tidak ada pengatur cermin, karena cerminnya masih manual. Untuk handle-nya masih plastik biasa, nggak pakai chrome. Ada cup holder di sini dengan ventilasi yang agak jadul. Nah, untuk masuk ke dalam ada footstep-nya. Jadi ground clearance-nya cukup tinggi ya. Nah, ini saya duduk di mobil ini. Kebetulan Presiden kemarin baru test drive mobil ini, yang artinya saya duduk di kursi yang diduduki Presiden. Nah, untuk sun visor-nya sendiri dikasih selipan amplop loh. Avanza sama Veloz aja enggak. Bahkan nggak dikasih kaca sih, tapi ya udahlah. Mobil ini memang juga bukan untuk kekondangan kok. Cup holder ada juga di sini. Transmisi otomatis. Memang mobil listrik biasanya nggak punya transmisi, jadi memang ini lebih ke gear selector aja ya. Rem parkirnya juga manual. Ada di sini. Head unit. Ya, mobil Jepang biasanya dijual tanpa head unit, alias audioless.
Jadi kita bisa milih head unit apapun sebetulnya. Airbagnya ada 2 dan mobil ini dilengkapi traction control. Tombolnya ada di sini. Dia juga dilengkapi dengan pemanas kursi yang untuk driver aja sebetulnya. Ya nggak apa, karena Jepang kalau musim dingin bisa dingin. Jadi bermanfaat pemanas kursinya. AC-nya full manual dengan pengatur arah semburan padan muka Avanza. Ini untuk hazard. Bener-bener tombolnya persis Pajero Sport lama. Nekannya tuh agak lembut gitu, dengan sentuhan yang lembut. Suaranya juga mirip dengan Mirage saya. Ada asbak di sini dan juga lighter. Kompartemen. Nah, dia dikasih colokan USB ya buat nyambungin ke iPhone. Ada pegangan di sini. Driver juga dikasih hand grip nih. Jadi nggak cuma megang setir doang. Passenger juga sama. Semuanya dapat hand grip model retract. Maksudnya yang model fix untuk di depan saja. Yang di belakang peganganlah pada keyakinan Anda. Kursinya dia pakai bahan PVC kayak gini. Bukan PVC sih, lebih ke vinil sebetulnya. Bahan yang mudah dibersihkan kalau kotor, menunjukkan kalau mobil ini siap untuk disiksa. Di Jepang sana, di sini nggak dikasih perlindungan kompartemen kayak plastik atau apapun, jadi langsung dibiarin plong langsung besinya aja gitu, tapi nggak apa-apa. Somehow untuk fitur mobil ini masih jauh lebih bagus daripada Grand Max ya. Kita juga dapat kompartemen di sini. Speedometer sendiri dia juga ada meter untuk charge, eco dan powernya. Setirnya polyurethane, desain Mitsubishi tahun 2000-an, 2005, 2009 gitu ya, mirip Triton. Setirnya fix, nggak bisa diatur. Dan ini tuas wipernya persis Pajero Sport, bisa intermittent juga. Untuk tuas lampu sama juga kayak Pajero Sport lama sama Triton, masih model kayak gini, nggak ada auto juga sih. Bahan dashboardnya jangan mengharapkan dashboard lembut, ini mobil untuk daya tahan sebetulnya. Cermin dan lampu yang masih bohlam. Oke, sekarang kita langsung ke kabin belakang ya. Mobil ini sendiri cukup fungsional sebetulnya. Dia juga masih pakai pintu geser manual. Ya, seperti yang saya bilang, memang kursi belakang ini dikasih seatbelt cuma 2 sama Mitsubishi. Jadi memang untuk 2 orang saja. Tapi untuk pemakaian yang kurang aman, biasanya orang Indonesia mungkin akan nyelipin, mungkin masih muat sekitar 4 orang sih ya. Kalau buat jemputan seru juga ini, karena atapnya itu sangat tinggi sekali, jadi sirkulasi udaranya cukup bagus. Jadinya Anda nggak akan ngerasa kepengat banget lah. Penguncinya, ini buat ngunci pintu. Mungkin Anda akan mengira ini buat jendela, tapi bukan, karena jendelanya masih window by power, jadi masih manual. Untuk legroomnya sendiri cukup luas ya kalau misalnya kita duduk diagonal begini. Seru sih pakai mobil ini memang. Nah, untuk layout dashboardnya seperti ini ya. Saya sendiri memang tidak bisa berdiri di mobil ini, tapi saya bisa ruku di mobil ini dengan hampir sempurna. Kalau duduk kayak biasa ya memang agak jongkok sedikit karena joknya nggak begitu menyangga saya. Tapi nggak apa-apa. BTW, uniknya dia ngasih bahan fabric lembut loh di sini. Agak-agak kayak suede gitu. Ini justru agak mengkhawatirkan karena malah gampang kotor kalau kayak begini ya. Nah, untuk powertrain dan baterai ditaruh di bawah sini ya. Nah, kita juga bisa langsung akses bagasinya dari sini. Dan ini menyenangkan sih. Cukup menyenangkan. Dia juga dikasih lampu untuk yang di belakang sini ya. Ini agak aneh karena semestinya dia ngasih lampu buat yang ada kursi penumpang di sini. Ini BTW ada 2 lubang ini, kita bisa nambah hand grip model fix seperti yang ada di depan. Ya beli aja di toko online gitu kali ya.
Padahal harusnya dia ngasih lampu, tapi dia masih ngasih di belakang. Ya nggak apa-apa sih. Jendelanya semuanya besar, jadi kesannya luas dan lowong. Mobil ini ingat, hanya 3,3 meter. Kecil sekali. Lebarnya juga cuma 1,4 meter, jadi memang bisa dibilang besinya agak tipis ya, untuk mengakomodir ruang yang begitu besar. Singkatnya, misalnya mobil ini dijual 301 juta di Indonesia, apakah Anda akan berminat? Belum tentu sih sebetulnya. Tapi bisa jadi ada yang mau, dan dia juga punya pemahaman yang cukup baik terhadap lingkungan, ingin pakai mobil listrik. Mobil ini bisa jadi pilihan. Ya mungkin hanya dipakai di dalam kota saja untuk antar barang dan lain-lain, karena range-nya cuma 150 kilo. Tapi nggak apa-apa, cukup menarik. Kalau buat wisata yang nggak jauh-jauh amat juga agak seru sih. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah. Keren sih.